akan mempresentasikan hasil dari pembuatan aplikasi Android kami. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Muhammad Abdul Mansyah. Saya Riki Manaki. Saya Aditya Rahman. Saya Rosli Odija. Saya Nawari Musa. Dan saya dari Rizky Arsuri. Untuk presentasi hari ini, kami akan memulainya dengan menjelaskan manfaat serta tujuan dari aplikasi kami. Setelah itu, kami akan melanjutkan dengan menjelaskan fitur-fitur apa saja yang ada dalam aplikasi kami. Dan di sini kami akan menjelaskan tujuan dan manfaat aplikasi Kurban. Yang pertama, pendaftaran mudah. Daftar Kurban tanpa perlu datang langsung ke lokasi. Yang kedua, transparansi. Informasi jelas tentang proses kurban, rincian hewan, harga, dan laporan. Dan yang ketiga, manajemen efisien. Pengelolaan data peserta hewan kurban dan distribusi daging secara sistematis. Aplikasi kami memudahkan membuat proses lebih transparan dan meningkatkan kepercayaan. Mungkin manfaat akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya menjelaskan manfaat dari aplikasi Kurban. Yang pertama ada kemudahan dan kenyamanan. Pendaftaran dan pembayaran kurban dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Dan untuk yang kedua ada penghematan waktu dan biaya, yaitu mengurangi kebutuhan tenaga kerja dan biaya administrasi yang murah. Pelaporan yang jelas, laporan lengkap yang dokumentasi foto atau video, monitoring dan evaluasi, mempermudah pemantauan dan evaluasi proses kurban, distribusi yang merata, memastikan distribusi daging kurban yang dapat tepat sasaran. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang halaman login. Yang pertama ada di text view. Di sini kami menggunakan text view yang berisikan teks selamat datang. Kemudian ini ada image view juga yang berisikan logo toko kami dan juga nama toko dari toko kami. Kemudian di sini ada text view juga yang berisikan teks email. Ini juga sama, text view yang berisikan teks password. Kemudian di sini kami menggunakan teks input edit text untuk menginput email pengguna untuk melogin ke aplikasi kami. Kemudian di sini juga sama, ada teks input edit text untuk menginput password yang akan dilogin ke dalam aplikasi kami. Dan ini ada button yang berisikan teks masuk untuk masuk ke halaman selanjutnya yaitu halaman dashboard. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang main activity KT. Dari line 1 sampai dengan 16, ini merupakan langkah-langkah awal yang umum dilakukan dalam konfigurasi activity Android untuk mengatur tampilan dan respon aplikasi terhadap inset system. Kemudian dari line 18 sampai dengan 20, ini untuk memeriksa status login. Lanjut. Nah, dari 34 sampai dengan 37, ini untuk memberi info login berhasil. Jikalau login sudah berhasil, maka akan muncul teks ini, berhasil login ke akun Anda. Selanjutnya ada SIM dari 39 sampai dengan 43. Ada ini untuk menyimpan status login. Yang terakhir, ada juga dari 45 sampai dengan 48. Ini untuk masuk ke halaman selanjutnya yaitu halaman dashboard. Di sini saya akan menjelaskan tampilan home. Pertama ada text view yang berisi berkah kurban. Lalu di sebelah kiri ada icon logout. Dan di sebelah kanan ada icon lonceng. Selanjutnya ada image view yang berisi gambar. Ada 3 image view di sini yang dibungkus dengan horizontal scroll view agar bisa bergeser. Selanjutnya ada text view yang berisi produk kami dan di bawahnya ada image view yang berisi gambar domba. Di bawahnya lagi ada image view yang berisi gambar sapi. Lalu
Di sini ada text view yang berisi mengapa berkah kurban dan sebagainya. Lalu di bawah ada icon home, icon message, dan juga icon profile. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dashboard activity.kt. Dari line 1 sampai dengan line 21 adalah langkah-langkah awal yang umum dilakukan dalam konfigurasi activity Android untuk mengatur tampilan dan respon aplikasi terhadap inset system. Di line 24 dan 25 ada fungsi untuk menginisialisasi tombol buton logout. Lalu di line 28 sampai dengan line 31, fungsi untuk menghapus status login. Line 34, fungsi untuk menampilkan teks logout berhasil ketika Anda mengklik tombol logout. Di line 37 sampai dengan 39 adalah fungsi untuk keluar dari halaman dashboard dan menuju ke halaman login. Di line 42 ada fungsi untuk agar icon notif saat diklik berpindah ke halaman notifikasi. Di line 49 adalah fungsi agar saat mengklik gambar domba, lalu berpindah ke halaman jenis-jenis domba. Di line 56 sampai 59, fungsi untuk agar kita mengklik gambar akan berpindah ke halaman jenis-jenis sapi. Di line 63 sampai 66, fungsi untuk agar kita mengklik icon akan berpindah ke halaman profile. Lalu di line 70 sampai dengan 73, ini fungsi agar saat mengklik icon message, kita akan berpindah halaman ke halaman message. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan halaman yang berisikan jenis-jenis domba. Pertama, di sini ada text view yang berisi nama aplikasi kita, yaitu Berkah Kurban. Di sebelah kirinya ada icon back untuk kembali ke halaman home. Di sebelah kanannya ada icon notif untuk pergi ke halaman notifikasi. Di bawah sini ada image view. Lalu, di sini ketika kita scroll ke bawah menggunakan scroll view, terdapat jenis-jenis domba yang dibungkus oleh card view. Dalam card view ini, berisikan image view yaitu gambar domba, text view yang berisikan jenis domba, text view lagi yang berisikan harga dari domba, lalu terakhir di sini ada button yang ketika kita klik, akan memunculkan teks seperti ini. Mohon maaf, stok domba habis. Selanjutnya di dombaactivity.kt. Dari line 1 sampai dengan line 22 itu adalah langkah-langkah awal yang umum dilakukan dalam konfigurasi activity Android untuk mengatur tampilan dan respon aplikasi terhadap inset system. Line 24 sampai dengan 30 yaitu back button agar ketika kita klik dia kembali ke halaman dashboard. Selanjutnya, di line 33 sampai dengan line 38 yaitu button notifikasi yang ini digunakan agar ketika kita klik icon notifikasi akan pergi ke halaman notifikasi seperti ini. Next, lalu di line 41 sampai dengan terakhir, ini adalah fungsi untuk button checkout. Yang ketika kita klik akan memunculkan teks seperti ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang tampilan jenis-jenis sapi. Di sini kita menggunakan image view yang berisi nama aplikasi kita yaitu Berkah Kurban. Lalu di sebelah kiri ada icon back yang ketika diklik nanti akan kembali ke halaman home. Lalu di sebelah kanan ada icon notifikasi yang ketika diklik nanti akan ke tab notifikasi. Lalu di sini kita menggunakan scroll view yang berisi image view dari jenis-jenis sapi yang dibungkus oleh card view dan juga menggunakan tag view untuk jenis sapinya dan juga tag view untuk harga sapi. Lalu di sini menggunakan button dan juga tag view yaitu stok habis yang ketika diklik akan menampilkan tulisan seperti ini. Lalu di sini
ada activity dari line 1 sampai line 22. Ini adalah langkah-langkah awal yang umum dilakukan dalam konfigurasi activity Android untuk mengatur tampilan dan respon aplikasi terhadap inset system. Dari line 25 sampai line 30, di sini itu adalah icon back yang ini, yang ketika diklik nanti akan ke halaman home. Lalu selanjutnya dari line 33 sampai 38, di sini itu adalah icon lonceng atau icon notifikasi yang ketika diklik nanti akan ke halaman notifikasi. Lalu dari halaman 40 sampai halaman 56, ini itu adalah button checkout yang ketika diklik nanti akan memunculkan tulisan seperti ini. Saya di sini akan menjelaskan halaman notification. Yang pertama ada icon kembali. Saya memakai image view dan disimpan di drawable. Dan di sini ada lambang notification. Saya memakai text view dan berisi teks notification. Dan di sini ada icon lonceng. Saya memakai image view dan sama disimpan di drawable. Dan di sini ada icon home. Saya memakai image view dan sama disimpan di drawable. Dan di sini juga ada icon message. Saya menggunakan image view dan sama disimpan di drawable. Dan selanjutnya ada icon profile. Sama juga saya memakai image view dan sama disimpan di drawable. Dan di sini saya akan menjelaskan notification activity. Yang pertama, ini kembali ke dashboard. Mungkin line 22 sampai 26 codingannya, dan yang kedua line 28 sampai 33 mungkin untuk masuk ke halaman message. Dan yang ketiga line 35 sampai 41 mungkin codingan untuk masuk ke halaman home. Dan yang terakhir mungkin line 43 sampai 48 codingan untuk masuk ke profil. Di sini saya akan menjelaskan activity message.xml. Yang pertama ada icon kembali yang disimpan di drawable, dan di sini ada text view yang isinya message. Lalu kemudian ada icon notifikasi yang disimpannya di drawable, dan sama ini juga ada icon home disimpannya di drawable, ada icon message juga disimpannya di drawable, dan ada icon profile disimpannya di drawable. Lalu selanjutnya saya akan masuk ke message activity.kt yang dimana isinya di line 23 sampai line 25 yaitu untuk kembali ke dashboard. Lalu di line 28 sampai line 32 yaitu untuk masuk ke halaman notifikasi. Di line 35 sampai line 40 yaitu masuk ke halaman home. Lalu selanjutnya di line 43 sampai line 48 yaitu masuk ke halaman profil. Baik, saya akan menjelaskan tampilan profile. Yang pertama, ada text view dengan isi teks profile yang disimpan di dalam string. Yang kedua, ada image view yang berisi icon yang disimpan di drawable. Selanjutnya, ada text input layout. Ada 4 text input layout di sini. Di username, tempat tanggal lahir, dan phone number, dan juga address. Lalu di dalamnya juga ada text input edit text. Itu untuk memasukkan username, tempat tanggal lahir, phone number, dan juga address. Setelah itu ada button. Button ini berfungsi untuk menyimpan
isi yang sudah diisikan oleh user di tempat kotak ini. Setelah button diklik, maka akan tersave. Selanjutnya dari line nomor 1 sampai nomor 22, inisialisasi variabel dengan let in it berguna ketika kita yakin bahwa variabel tersebut akan dianalisasikan sebelum digunakan, sehingga tidak perlu inisialisasi langsung saat deklarasi. Ini sering digunakan dalam konteks Android untuk menghindari nullability dan memastikan bahwa variabel tersebut diinisialisasi di waktu yang tepat, biasanya setelah set content view atau dipanggil. Kemudian eh, ini dari line 24 sama dengan sampai 29, ini untuk memasukkan data-data yang akan kita isi di profile tersebut. Nah, dari line 31 sampai dengan paling beres, yang paling akhir, ini buat mengesep data-data yang tadi kita masukkan agar menetap menjadi profil pengguna. Di sini kemudian saya akan mencoba ya untuk membuat atau memasukkan data-data ke dalam profil aplikasi. Ada username, ada juga tempat tanggal lahir. Yang terakhir ada nomor telepon yang bisa kita hubungi. Kita masukkan saja nomor yang ini ya. Kemudian ada juga alamat. Nah, setelah kita memasukkan semua data ke sini, selanjutnya kita save untuk menyimpan data ini nih. Jika sudah benar-benar ke save, akan muncul notifikasi data berhasil disimpan. Nah, kemudian kita bisa langsung kembali lagi ke dashboard awal untuk memulai aplikasi tersebut. Dan presentasi dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi